Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas masalah kapasitor. Kapasitor itu adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Secara prinsip, kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan penyekat yang disebut bahan dielektrikum. Kapasitor itu kira-kira bentuknya semacam ini. Ada kapasitor elektrolit, ada kapasitor variabel, ada kapasitor karena bentuknya dia diberi nama kadang-kadang hanya karena bentuknya atau karena penyekatnya. Kalau karena bentuknya disebut kapasitor jingkol. Oke, kita lanjut. Fungsi kapasitor itu yang pertama menyimpan arus listrik DC, menyimpan muatan lah gitu. Yang kedua, sebagai penyaring atau filter. Biasanya fungsi kapasitor ini terdapat di dalam televisi, radio, amplifier, dan barang elektronik lainnya. Penyaring pada radio di sini berfungsi untuk menyaring hambatan yang mengganggu dari luar. Ya. Yang ketiga itu sebagai penghubung atau kopling. Fungsi ini biasanya terdapat pada amplifier untuk menghubungkan amplifier tingkat rendah ke amplifier tingkat tinggi. Apabila diterapkan pada power supply, maka sebagai kopling atau penghubung antara satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Yang keempat, sebagai lampu neon. Ternyata kapasitor itu mampu mengolah energi menjadi cahaya. Dengan fungsi ini, Anda lebih bisa untuk menghemat daya listrik yang digunakan. Yang kelima, pada antena kapasitor berfungsi sebagai pembangkit frekuensi. Jadi nanti digabung dengan induktor, dia akan menghasilkan frekuensi gelombang radio. Kemudian yang keenam, fungsi kapasitor selanjutnya adalah untuk mencegah terjadinya loncatan listrik. Ini biasanya dipakai pada rangkaian-rangkaian yang memiliki induktor kumparan di mana listriknya terjadi perubahan mendadak, misalnya mati atau hidup terlalu mendadak gitu. Itu untuk mengurangi loncatan bunga api listrik. Kemudian yang ketujuh, kapasitor berfungsi untuk menghidupkan mobil. Biasanya pada rangkaian yang terdapat di dalam mobil, kapasitor ini berfungsi untuk menghidupkan mobil. Artinya energi dari aki itu disimpan di kapasitor. Ketika digunakan untuk menyalakan motor, ada tambahan energi langsung, energi listrik langsung dari aki mobil dan energi yang sudah disimpan oleh kapasitor sehingga bisa menggerakkan motor mobil. Yang berikutnya, yang kedelapan, kapasitor pada pesawat berfungsi untuk memilih gelombang informasi yang ditangkap. Jadi fungsinya hampir sama dengan pada tuning ya. Tuning itu juga kapasitor itu digunakan untuk memilih frekuensi yang sesuai. Kalau frekuensinya sesuai, maka bisa menangkap sesuai dengan frekuensi sumbernya. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan tegangan listrik sementara tadi, penyimpan energi listrik. Sebagai konduktor pada rangkaian AC. Jadi pada rangkaian AC, kapasitor ini berfungsi sebagai konduktor. Nah, tapi pada arus DC, kapasitor ini berfungsi sebagai isolator, tidak dapat dialiri arus DC. Yang 12, ada juga kapasitor yang digabung dengan osilator dan spool antena. Spool itu kumparan yang berfungsi untuk memilih gelombang frekuensi radio. Bahasa tulisannya tuning di pesawat radio. Itu yang ke-13, pada rangkaian power supply, kapasitor berfungsi sebagai penyaring atau filter. Bisa juga sebagai rata tegangan. Oke. Pada osilator, kapasitor sebagai pembangkit frekuensi. Ya, ini kada gelombang radio.
Oke. Macam-macam kapasitor. Kapasitor kertas ini yang bahan dielektrikumnya penyekatnya adalah menggunakan kertas. Jadi antara dua kapasitor, kapasitornya di situ menggunakan timah, disekat dengan menggunakan kertas. Ini kapasitor kertas. Ini kapasitasnya memiliki kapasitas kira-kira paling banyak sekitar 0,1 mikrofarad, kecil aja. Yang bentuknya biasanya kayak jengkol itu. Kemudian kapasitor elektrolit. Ini penyekatnya berupa elektrolit, ya. Aluminium oksida diproses secara kimia sebagai bahan penyekat. Oke. Apabila diberi muatan negatif, maka bahan penyekat akan rusak. Jadi kalau menggunakan kapasitor ini, lihat di situ sudah ada tandanya positif sama negatif. Yang positif harus diberi tegangan lebih tinggi daripada yang negatifnya. Jadi kalau kebalik maka akan bisa menyebabkan kerusakan. Kapasitas kapasitor elektrolit ini yang paling tinggi bisa sampai 100.000 mikrofarad. Bisa sampai situ, bisa malah lebih sedikit itu. Ya kisarannya sampai 100.000 mikrofarad. Kapasitor variabel, ini kapasitor yang nilainya bisa diubah-ubah. Nah, kenapa bisa diubah-ubah? Karena luas yang berhadapan bisa berubah sehingga menghasilkan nilai kapasitansi yang berubah. Nilai kapasitansinya maksimum sampai 500 mikrofarad. Dari 0,0005 sampai 500 mikrofarad. Tergantung dari luasan yang berhadapan. Kapasitor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi atau kapasitas. Kapasitas C didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Qi yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua konduktor. C Qi per V. Ya, perbandingan. Jadi bukan C sebanding Qi. Nah, nilai C tidak tergantung dari muatan ataupun tegangan. Kalau muatan berubah, tegangan yang berubah. Jadi tidak mengubah C. Kapasitas kapasitor plat sejajar. Ini ada dua plat konduktor sejajar kemudian dipisahkan oleh isolator atau bahan dielektrikum. Gambar ya. Di samping ini menunjukkan dua plat konduktor yang disebut dengan kapasitor plat sejajar atau keping sejajar. Apabila masing-masing plat diberi muatan plus Qi dan min Qi, beda potensial kedua plat V, luas tiap keping plat A, dan jarak pisah kedua plat D, maka kapasitas kapasitor plat sejajar dapat dirumuskan sebagai berikut. E Qi per A epsilon. E itu juga V per D. Sementara Qi sama dengan CV. Kita gabung dari ketiganya. Kita akan dapatkan V per D. V per D sama dengan Qi-nya diganti nih, CV. CV per A epsilon. Dapatnya ini. Karena C sama dengan A epsilon per D. Epsilon itu sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Nah, berarti kapasitas suatu kapasitor itu tergantung dari tiga. Yang pertama tergantung dari luasnya. Makin besar luas keping yang berhadapan akan semakin besar kapasitasnya. Yang kedua bahan dielektrikum. Makin besar konstanta dielektrikumnya, maka kapasitasnya makin besar. Jadi kalau suatu kapasitor disisipi bahan dielektrikum dari kosong disisipi bahan dielektrikum, maka kapasitasnya akan bertambah. Yang kedua, berbanding terbalik dengan jaraknya. Makin kecil jaraknya, kapasitasnya makin besar. Makin besar jaraknya, kapasitasnya makin kecil. Gitu. Oke? Kapasitas kapasitor tadi sudah Bapak sebutkan, luas keping yang berhadapan, jarak dua keping, dan bahan dielektrikum. Oke, kita lanjutkan. Soal. Jarak pelat antara suatu kapasitor keping sejajar adalah 2 mm. Luas masing-masing pelat 200 cm persegi. Pelat kapasitor diberi beda potensial 100 volt, kemudian dilepaskan dari sumber tegangan. Dan
ruang antara kedua plat diisi bahan dielektrikum dengan tetapan 20. Jadi setelah dilepas, kemudian disisipi. Nah, tentukan kapasitas kapasitor sebelum diberi dielektrikum. Muatan pada setiap plat. Kuat medan listrik E sebelum diberi bahan dielektrikum. Kapasitas kapasitor C setelah diberi bahan dielektrikum. Permitivitas bahan dielektrikum. Dan beda potensial plat V setelah diberi bahan dielektrikum. Kuat medan listrik E setelah diberi bahan dielektrikum. Coba nanti dikerjakan. Kapasitas itu epsilon 0 C sama dengan epsilon 0 A per D. Sebelum diberi bahan dielektrikum berarti pakai C-nya 0. Nah, ini dia. C sama dengan epsilon 0A per D. Masukkan dan didapatkan nilai ini. 8,85 kali 10 pangkat min 11. Muatan sebelum lah C kali V. C-nya dari nomor A, kemudian V-nya 100. Dapat ini. Kuat medan sebelum diberi bahan penyekat. V per D. V-nya 100, D-nya ada. Ketemunya ini. Oke. Kapasitas setelah diberi bahan dielektrikum, tinggal dikalikan saja dengan konstanta dielektrikum. Kalikan 20, C sama C setelah disisipi sama dengan K kali C sebelum disisipi. Permitivitas bahan dielektrikum itu adalah K kali epsilon 0 ya, nilainya ini. Oke. Potensial setelah diberi bahan dielektrikum ya I per C. Lah, I-nya tetap karena tadi kan sudah dilepas, jadi sudah nggak bisa ngisi lagi. E-nya V per D, V-nya dari nomor F, dapatlah ini. Jadi kalau bahan kapasitor itu diberi bahan dielektrikum dengan tidak ada pengisian kembali, baterainya sudah dicopot gitu, itu kapasitasnya akan bertambah, gitu. Tegangannya turun, kuat medannya juga turun. Jadi muatannya tetap, kapasitasnya bertambah, tegangannya turun, dan kuat medannya juga turun. Oke. Saya rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.